Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ari Yusuf Fadilah dengan nomor NPM 202310715139. Di sini saya akan membahas laporan proyek untuk mata kuliah analisis desain berorientasi objek, yaitu aplikasi web seputar GDSC. Untuk latar belakang mengapa saya memilih proyek ini dikarenakan untuk UKM GDSC itu masih menggunakan proses manual atau melalui platform yang terpisah-pisah untuk manajemen informasi seperti pendaftaran anggota baru, penyebaran pengumuman, dan publikasi jadwal kegiatan. Hal ini bisa menyebabkan beberapa tantangan seperti proses pendaftaran yang kurang efisien, penyebaran informasi yang tidak terpusat, dan manajemen data anggota yang masih manual. Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan sebuah sistem informasi berbasis web yang terpusat. Jadi website ini dirancang untuk mengotomatisasi dan menyederhanakan proses-proses administrasi dan penyebaran informasi. Pembahasan yang pertama yaitu Business Process Model and Notation. Yang pertama itu ada sistem berjalan atau sistem yang ada pada saat ini. Untuk sistem berjalan baru memiliki dua aktor yaitu mahasiswa dan pengurus UKM. Dimulai dari mahasiswa yang menghadiri acara UKM, selanjutnya mahasiswa mencari informasi UKM di stand. Kemudian pengurus UKM akan menjelaskan tentang UKM GDSC. Jika tidak tertarik, mahasiswa masih bisa mencari informasi lebih lanjut. Namun jika tertarik, pengurus akan memberikan form pendaftaran yang kemudian mahasiswa akan mengisi form pendaftaran tersebut. Setelah mengisi, maka di sini pengurus bisa mengelola pendaftaran seperti memverifikasi pendaftaran. Adapun untuk sistem usulan atau sistem yang diusulkan, di sini memiliki 3 aktor yaitu mahasiswa, sistem, dan pengurus UKM. Dimulai dari mahasiswa yang mengakses web GDSC, kemudian sistem akan menampilkan halaman website. Selanjutnya, mahasiswa akan mencari informasi lebih lanjut tentang GDSC, yang dimana sistem akan menampilkan informasi tersebut. Di sini jika mahasiswa tertarik, mahasiswa bisa mendaftar. Kemudian di sini sistem akan memvalidasi proses pendaftaran. Jika data tersebut tidak valid, maka mahasiswa diminta untuk memperbaiki data dan mengisi ulang pendaftaran. Namun jika data tersebut valid, maka di sini sistem akan meminta untuk pengurus segera memverifikasi anggota. Setelah diverifikasi, maka sistem akan menampilkan anggota yang terdaftar dan mahasiswa resmi menjadi anggota resmi. Selanjutnya akan dikelola oleh pengurus UKM GDSC. Pembahasan berikutnya yaitu use case diagram. Di sini memiliki 2 aktor yaitu mahasiswa dan pengurus UKM GDSC. Mahasiswa memiliki 2 use case yaitu melihat informasi dan mendaftar, sedangkan pengurus UKM GDSC memiliki use case login, mengelola informasi seperti buat, edit, maupun hapus informasi. Kemudian bisa mengelola mahasiswa seperti memverifikasi mahasiswa dan menghapus mahasiswa. Selanjutnya logout. Berikutnya ada activity diagram. Untuk activity diagram ini saya akan membahas salah satu fitur utama pada website yang telah saya kembangkan yaitu pendaftaran mahasiswa. Di sini dimulai dari mahasiswa yang sudah berada pada dashboard anggota. Jika sudah berada pada dashboard anggota, mahasiswa bisa mengklik daftar sekarang. Kemudian sistem akan menampilkan formulir pendaftaran. Lalu mahasiswa diminta untuk mengisi data pada formulir tersebut dan mengklik tombol kirim pendaftaran. Sistem akan menerima dan memvalidasi data input. Jika datanya tidak valid, maka sistem akan menampilkan pesan error pada form dan mahasiswa diminta untuk mengisi ulang data tersebut. Namun jika datanya valid, maka sistem akan menyimpan data tersebut ke database dengan status pending. Setelah itu, sistem akan menyiapkan pesan konfirmasi sukses dan mahasiswa akan melihat pesan tersebut. Pembahasan berikutnya yaitu sequence diagram. Sama seperti activity diagram, di sini saya akan membahas salah satu fitur utama pada website yang telah saya kembangkan, yaitu pendaftaran mahasiswa. Di sini memiliki 1 aktor yaitu mahasiswa, kemudian boundary objeknya ada dashboard mahasiswa dan halaman pendaftaran. Untuk kontrol objeknya ada sistem validasi, dan yang terakhir ada database seputar GDSC.
Dimulai dari mahasiswa membuka halaman pendaftaran, kemudian dashboard mahasiswa akan memuat halaman tersebut. Halaman pendaftaran akan dikirim ulang hingga mahasiswa bisa melihat formulir tersebut. Selanjutnya, mahasiswa diminta untuk mengisi data form pendaftaran tersebut seperti nama, NIM, email, dan sebagainya. Jika sudah klik kirim, kemudian halaman pendaftaran akan melakukan proses pendaftaran pada sistem validasi. Sistem validasi di sini akan mengecek apakah NIM ada duplikasi di database pada status pending. Selanjutnya akan melakukan pengecekan lagi untuk duplikasi NIM pada list anggota. Jika sudah, di sini sistem validasi akan memvalidasi NIM tersebut. Jika NIM tersebut sudah digunakan, maka sistem validasi akan menampilkan pesan error ke halaman pendaftaran, dan halaman pendaftaran tersebut akan menampilkan pesan error ke mahasiswa. Namun, jika NIM tersebut tidak ada duplikasi, maka di sini sistem akan buat data pendaftaran dengan status pending. Jika sudah, sistem validasi akan menyimpannya di database, kemudian akan mengirimkan pesan sukses hingga mahasiswa melihat pesan tersebut. Yang terakhir yaitu kosongkan formulir atau refresh. Berikutnya ada kelas diagram. Untuk kelas diagram di sini terdapat 4 kelas. Yang pertama ada mahasiswa, memiliki atribut nama, NIM, email, angkatan, divisi pilihan, alasan, prodi, dan status. Dengan metode daftar, lihat informasi, lihat kegiatan, dan lihat pengumuman. Selanjutnya ada pengurus, memiliki atribut ID, username, dan password dengan metode login, logout, validasi pendaftaran, tambah anggota, hapus anggota, kelola kegiatan, kelola pengumuman, dan kelola tentang GDSC. Selanjutnya ada kelas pengumuman, memiliki atribut ID, judul, isi, dan tanggal posting dengan metode seperti tambah, edit, dan hapus. Yang terakhir ada kegiatan, memiliki atribut ID, nama, tanggal, dan deskripsi dengan metode tambah, edit, dan hapus. Untuk relasinya di sini pengurus ke mahasiswa yaitu 1 ke banyak, artinya 1 pengurus bisa mengelola banyak mahasiswa. Selanjutnya pengurus kegiatan dan pengumuman di sini 1 ke banyak, yang artinya 1 pengurus bisa mengelola kegiatan dan mengelola banyak kegiatan dan mengelola banyak pengumuman. Selanjutnya ada deployment diagram. Diagram ini dibuat untuk menampilkan bagaimana software yang telah dibuat akan dideploy atau dipasang. Komponennya yaitu ada PC atau laptop sebagai klien atau pengguna. Selanjutnya ada web server. Di sini saya menggunakan contoh seperti seputar gdc.id. Selanjutnya ada XAMPP, yang dimana ada Apache, MySQL, dan database seputar GDSC. Pembahasan berikutnya yaitu set diagram. Dimulai dari membuka website seputar GDSC. Di sini akan menampilkan 2 opsi, yaitu masuk sebagai pengurus dan masuk sebagai anggota. Jika kita ingin masuk sebagai anggota, pilih masuk sebagai anggota yang kemudian akan masuk ke halaman anggota. Namun, jika kita ingin memilih masuk sebagai pengurus, maka bisa memilih masuk sebagai pengurus yang kemudian akan diminta untuk melakukan login. Jika datanya valid, maka akan pindah ke dashboard pengurus, namun jika tidak valid, maka akan tetap di halaman login. Selanjutnya, jika sudah login, maka bisa melakukan logout. Pembahasan berikutnya yaitu ada Entity Relationship Modeling dan Diagram atau IRM dan IRD. Untuk IRM di sini memiliki 5 tabel atau entitas. Yang pertama ada pengurus dengan atribut ID pengurus, username, password, dan pengurus ID. Selanjutnya ada tabel kedua yaitu ada pendaftaran
memiliki atribut ID pendaftaran, ID pengurus, nama lengkap, NIM, email, prodi, divisi, tanggal pendaftaran, dan angkatan. Tabel berikutnya yaitu ada kegiatan, memiliki atribut ID kegiatan, ID pengurus, deskripsi, dan tanggal kegiatan. Selanjutnya ada tabel pengumuman dengan atribut ID pengumuman, ID pengurus, judul, isi, dan tanggal posting. Yang terakhir itu ada tabel anggota dengan atribut ID anggota, NIM, email, divisi, dan nama lengkap. Untuk relasi atau hubungannya, di sini pengurus memiliki hubungan satu ke banyak atau one to many ke pendaftaran. Artinya satu pengurus bisa mengelola banyak pendaftaran. Sama halnya dengan pengumuman dan kegiatan, di sini pengurus memiliki relasi atau hubungan one to many atau satu pengurus bisa mengelola banyak pengumuman dan mengelola banyak kegiatan. Oke, untuk pembahasan yang terakhir yaitu ada interface website atau tampilan dari websitenya. Untuk tampilan awalnya ada tampilan seperti ini dengan dua opsi, yaitu masuk sebagai anggota dan masuk sebagai pengurus. Jika kita ingin masuk sebagai anggota, bisa mengklik tombol masuk sebagai anggota, maka akan menampilkan dashboard anggota. Di sini anggota bisa melihat tentang GDSC, pengumuman, kegiatan, dan anggota yang sudah terdaftar. Jika tertarik, bisa mengklik tombol daftar sekarang untuk melakukan pendaftaran. Sedangkan jika kita ingin masuk sebagai pengurus, bisa mengklik tombol masuk sebagai pengurus. Kemudian akan dialihkan ke halaman login pengurus UKM GDSC. Setelah berhasil melakukan login, maka akan dipindahkan ke dashboard pengurus. Di sini pengurus bisa melakukan pola informasi, validasi pendaftaran, dan manajemen anggota. Mungkin cukup sekian pembahasan mengenai laporan proyek yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.